Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengungkapkan dirinya pernah mendapat intimidasi imbas mengusut ijazah palsu Jokowi. Rismon mengaku mobilnya dirusak orang tak dikenal 2 kali dalam setahun ini. Pertama, mobilnya di kampung dirusak bagian kaca depan sebelah kiri. Kemudian selang beberapa minggu, kaca depan sebelah kanan dan pintu tengah juga dirusak. Rismon yang ditemui di kawasan Menteng, Jakarta pada Rabu 30 April menyebut ban mobilnya juga disayat oleh orang tak bertanggung jawab. Kejadian itu terjadi pada tahun ini di Bali. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo juga mengungkapkan ia pernah mengalami intimidasi. Meskipun pernah mendapatkan intimidasi, Roy Suryo memilih untuk tidak ingin mengusut hal tersebut. Sementara Dr. Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi secara verbal. Diketahui organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait isu ijazah Jokowi pada 23 April lalu. Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah mengatakan 4 terlapor itu adalah RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT. 4 sosok yang dilaporkan merupakan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Laporan itu berdasarkan dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Ya, sebenarnya banyak yang kejadian ya, termasuk yang saya alami, baik yang itu nyata maupun tidak jelas ya, atau yang seperti fisik yang dialami Dr. Rismon dengan kendaraannya. Saya pun juga sempat mengalami, tapi saya memilih untuk sudahlah biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor, ya dia akan sulit membersihkan tangannya. Jadi artinya biarkan saja. Kalau mengenai rayuan agar tidak melanjutkan perkara ini, ada nggak Pak? Enggak ada. Saya pikir itu tidak perlu terjadi, dan saya juga mendengar kabarnya akan ada islah dan sebagainya ya. Menurut saya serahkan pada masyarakat ya gitu. Karena islah itu adalah merupakan satu hal yang ya aneh gitu. Kalau sudah terbukti palsu, bohong, kok islah gitu ya. Jadi kan biarkan masyarakat yang menilai. Kalau saya dan ketiga sahabat yang lainnya, Pak Rizal Fadilah, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, kami menyatakan tetap akan terus berkarya, dan apapun yang terjadi kita akan juga hadapi. Ya. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed, Sylvester Matutina, mengapresiasi langkah Presiden ke-7 RI Jokowi yang melaporkan sejumlah nama terkait tudingan ijazah palsunya. Sylvester menilai langkah yang diambil Jokowi tepat dengan melaporkan sejumlah nama yang menuduh ijazah palsu, termasuk diduga Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan 2 sosok lainnya. Menurut Sylvester, mereka yang menuduh ijazah Jokowi palsu akan menanggung akibatnya dan terjerat pidana. Dalam talk show overview Tribun News pada Rabu 30 April, Sylvester mengaku sejumlah pihak termasuk dirinya sudah menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah hukum. Menurutnya apabila dibiarkan, hal ini akan menjadi presiden buruk bagi bangsa. Sylvester menyebut pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu semestinya bisa menunjukkan siapa yang memalsukan dan tahun berapa dipalsukan. Diketahui Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu pada Rabu kemarin. 5 orang berinisial RS, ES, RS, T, dan K dilaporkan Jokowi dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi, merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Kasus ini ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya karena delik aduan.
Ia menyebut Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ini sangat bagus ya, karena memang banyak masyarakat dan teman-teman termasuk saya sendiri bertemu Pak Jokowi di Solo meminta agar Pak Jokowi mengambil tindakan hukum dalam hal ini pelaporan atas fitnahan mengenai ijazah palsu ini, karena ini akan menjadi presiden buruk kepada bangsa kita kalau enggak kita menghentikan polemik yang menurut saya ini hanya membuat gaduh dan adu domba, ya kan? Karena kawan-kawan yang menuduh itu secara pasti mengatakan Pak Jokowi punya ijazah palsu, tapi mereka tidak punya bukti ijazah yang palsu itu atau siapa yang memalsukan dan tahun berapa, gitu loh. Dan ijazah palsu ini harusnya kan kalau mereka mempunyai ijazah ini benar-benar palsu, harus sudah dinyatakan oleh laboratorium forensik ya, diselidiki di situ, bahkan harus sebenarnya ada putusan pengadilan baru seseorang bisa mengatakan bahwa ijazah orang itu palsu. Tapi kalau kayak begini kan timbulnya kan hanya fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan saya meyakini bahwa teman-teman yang menuduh Pak Jokowi ijazah palsu ini akan menanggung akibatnya, mereka akan terjerat pidana. Dan saya yakin baru kali ini Presiden Jokowi melapor dan akibatnya konsekuensinya ya pasti kawan-kawan itu akan menanggungnya gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.